Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian, jumpa kembali di channel Irama Widya. Semoga konten-konten yang kami sajikan di masa pandemi ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengajarkan kembali kepada siswa atau anaknya. Dan apabila masih ada soal yang belum dapat diselesaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, supaya kami dapat membantu untuk membahasnya. Dan juga supaya kami tetap eksis membuat konten-konten berikutnya, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya Bapak dan Ibu. Kita masuk ekspresi perbandingan ya. Dalam bentuk paling sederhana. Nanti dia bulat dengan bulat bandingnya ya. Tidak boleh bulat dengan pecahan ya, atau bulat dengan desimal ya. Oke. Meter kubik sama liter. Liter itu desimeter kubik. Ini saya tulis ini dulu. 800 desimeter kubik. Berbanding. Ya, ini terendah, ini tertinggi, ini robah. 25 karena 3, nolnya 3. Kalau sudah serasi, seragam, ini saya coret tuh. Nah, nolnya saya coret tuh. Artinya dibagi dia, masing-masing ini dibagi 100, dibagi 100. Artinya nolnya saya coret tuh. Nah, tinggal 8 berbanding 250. Perbandingan itu tinggal angka doang ya. Angka bulat yang diperbandingkan. Ini saya bagi. Nah, sama dengan 8 bagi 2. Ini bagi. Ini operasi. Berbanding 250 bagi 2. Hasilnya adalah 4 berbanding 125. Ini yang bulatnya paling sederhana. Ingat ya, perbandingan adalah bulat banding bulat ya. Nggak boleh bulat banding pecahan. Harus bulat banding bulat. Ngerti? Oke. Nomor B. cc dengan liter. Berarti besaran liter. cc-nya tetap. Ingat ya, cc-nya tetap. Saya tulis cc. 1450 cc berbanding liter. Ini nolnya 3 ke cc. Ini 2 ini 1 ya. Udah, berarti ditambah ini 2, 3 berarti 1500 cc. Ngerti? Nah, dari sini dibagi cc masing-masing, habis. Dibagi 10, habis. Dibagi, sekarang saya tulis 145 berbanding 150. Kalau kamu mau pelan-pelan boleh, mau cepat juga boleh. Pelan-pelan aja dulu ya. Ini sama dengan adalah 145 dibagi 5. Ya, karena FPB-nya 5 salah satunya. Berbanding 150 bagi 5. Oke, ini hasilnya adalah, nah, ini pakai SKM berarti adalah 29 berbanding ya 150 ya, saya tulis dulu ya. 30. Ini bilangan bulat. Kalau dibagi lagi, ini akan menjadi pecahan. Ingat ya, saya ulang lagi ya. Perbandingan adalah bulat banding bulat yang positif, yang nggak boleh bertanda apapun ya. Bilangan bulat positif berbanding bilangan bulat positif paling sederhana. Masuk lagi. Tadi liter sama cc. Cc yang paling kecil. Nah, saya tulis lagi cc-nya biasa. Tetap cc-nya tuh sama dengan, saya buat sini ya. Banding 1300 cc. Liter ke cc, 3 bergeser komanya. Ini ada 2 angka, tinggal tambah 250 cc. Ini kiri dibagi cc, ini dibagi cc. Atau sekalian lah dibagi 10 cc lah gitu. Nah, ya. Berarti di sini 25 berbanding 130. FPB-nya 5. Ya. Oke. Nanti ada pelajaran FPB. Berarti dibagi 5. 25 dibagi 5. Ini operasi, ini perbandingan. 130 dibagi 5. Hasilnya adalah 5 berbanding, yang di sini adalah berapa? 26. Ini yang bulat, yang paling sederhana. Bisa dengan modal ini
kamu bisa ini kan, inilah konsepnya, inilah batasan yang harus kamu kuasai. Ya, jangan minta nggak hafal Pak, bukan hafal, dicerna, disimak, dicermati, dipahami, baru nanti kamu bisa dengan sendirinya. Oke? Lihat, liter meter kubik, berarti liter desimeter kubik. Ini lebih besar, berarti ini tetap. Kita buat aja tuh, saya buat. Ini banding 2500 desimeter kubik. Nah, ini tulis 45, nolnya 3 karena ini pangkat 3, tulis nolnya 3. Tuh, udah. Desimeter. Sorry ya, saya hapus dulu ya, pakai hapus ya. Empat lima nolnya 3 desimeter kubik berbanding. Dah. Dibagi, nah, langsung kalau kita udah lancar, dibagi 100 desimeter kubik masing-masing. Habis. Nah, oke. Ini terjadinya, saya tulis dulu bilangan nih, 450 bilangan bulat berbanding 25. FPB 25 dengan 450 adalah 25. Kiri dan kanan dibagi dengan 25 gitu. 450 dibagi 25. Ini operasi. Berbanding 25 dibagi 25. Ini 1. Ini Pak Gino mau jelaskan pakai SKM ya, pakai pohon faktor gitu. 450 bagi 25. Ini bukan kelipatan 25, tulis 25. Tinggal sisanya 20. Tulis 0. Ini kelipatan 25. Bagi 25, tulis angkanya adalah 1. Bagi 25, tulis angkanya adalah 8. Jadi jawabannya ada berapa? 18 banding 1. Ingat ya, saya pakai ulangi lagi ya. Perbandingan adalah bulat positif berbanding bulat positif. Ingat ya, ulang sekali lagi ya. Bulat positif berbanding bulat positif. Ini jangan kamu selesaikan, jangan 18 bagi 1, kecuali ada konteksnya. Diubah menjadi hasilnya apa pecahannya ya. Oke, belajar baik-baik, menyimak, mencermati, memahami, hingga nalar kamu menjadi logis, kritis, dan kreatif. Oke? Ya. Iya, kita masuk sekarang masalah penuntun belajar matematika kelas 5, yaitu masalah debit ya, debit air. Debit itu berarti kecepatan mengalirnya air ya. Nah, jadi yang dihitung volume, waktunya, dan yang terakhir adalah kecepatan mengalir airnya. Oke. Yang ini namanya adalah volume. Kita buat diketahui. Volume simbolnya V ya. 40 meter kubik. Ini namanya debitnya. Debit berarti hurufannya D. Debit berarti berapa? 50.000 cm kubik per 15 detik. Yang diminta waktu, jadi lamanya T. Ini dalam satuan jam. Untuk mengingat rumus atau formula yang berlaku, bisa kamu lakukan secara satuannya. Ini satuannya bisa dikonversikan, berarti di atas ya. Ini di bawah ya. Artinya yang bawah ini terjadinya adalah T ini rumusnya, formulanya adalah T sama dengan V dibagi D. Bisa, yuk kita buat ya. Jadi rumus itu terjadi sendiri kalau kamu mengamatinya, mencermatinya jelas ya. Oke. T adalah 40 meter kubik. Tulis saja dibagi 50.000 cm kubik
dibagi 15 detik. Ngerti sampai sini? Tergantung kamu. Ini diubah ke sentimeter kubik. Komanya 3. Desi senti ada 2, berarti nolnya ada 6. 40 juta. Saya coret dulu tuh. Dah sampai sini bisa. Ini kedua ruas, atas dan bawah. Jangan kamu naikkan turunkan. Atas dan bawah kamu kalikan dengan 15 detik. Jadi jelas, ini istimewa angka 1. Ucapkan selamat tinggal. Ngerti? Terjadilah hal yang diminta. Jadi yang nolnya saya bagi dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bis. Berarti 4.000 dibagi 5 dikali 15 detik. Bagi lagi 3. Ngerti sampai sini? Nah, ini terjadinya adalah 12.000 detik. 1 jam 60 menit. 1 jam 60 detik. Kalau detiknya menjadi jam, dibagi dengan 3.660, gini aja, kali 60 jam. Jadi nggak usah pusing kamu. Ya kalau mau ngejalan kalikan, nolnya 2, bagi 3. Jadi artinya adalah 200 dibagi 2 ya, 20 dibagi 3 jam. Ingat kelipatan 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Ini 20. 5 kali 3 adalah berapa? 15. 6 kali 3, 18. 7 kali 3 kelebihan 21. 18 ya. Hasilnya berapa tuh? Bagi 3. 6 ya. 6 ya. 6 ya. Oke. Berarti 6 per 3 berapa? 18, sisa 2 ya, jam. Inilah hasilnya. Dicermati, diamati, dipahami, nalar kamu menjadi tajam. Oke? Ya. Persoalan kontekstual perbandingan sering dipakai dalam bentuk skala. Skala pada pelukisan sebuah gambar, dena, peta, dan lain-lainnya. Ini pasti kecil banding bilangan bulat gede. Satuannya berarti kecil banding gede. Jadi nggak usah pakai rumus-rumus. Jarak Jakarta Yogyakarta, ini nggak usah ditulis juga bisa, senti, pasti pada peta. Nggak ada jarak Jogja Jakarta 20 cm. Langsung di kelingkingin udah jadi. Ya, ini adalah jarak pada peta. Tulis jarak pada peta. Berapa? 20 cm. Ngerti? Skala 1/275, nolnya 5. Bacanya gimana? 2.750.000. Jarak sebenarnya. Titik-titik kilometer. Ini kalau dalam pengajaran kamu supaya ngerti, ini tulis aja kecil gitu. Gede alias besar. Kecil. Gede. Yang diminta gede. Berarti gede sama dengan
Gede banding kecil kali kecil. Mudah bukan? Ini habis. Gede sama dengan gede. Ini kalau mau belajar dengan nalar yang katakan logis, kritis, dan kreatif seperti ini. Tulis yang sebenarnya, jarak sebenarnya. Ambil di skalanya yang gede. 2750000 bagi 1 dikali kecil 20 cm. Mudah kan? Saya kalikan. Nolnya ada 5. Ini kalikan 0. Transfer 1 2 kali 7 14 5. Transfer 1 2 kali 2 tambah 5 cm. Menggunakan SKM yang telah dibahas tadi. Ya. Mundur. Senti, desi, meter, deka, hekto, kilo. Is 5. Sorry ya, 5 ya. Berarti ini sama dengan 550 km. Nanti saya dimarahi kalau cuma 55 kilo ya. Jadi jarak antara Jakarta Yogyakarta adalah 550 km. Inilah jawabannya. Bisa? Nah, tidak susah. Ini terserah kamu. Jadi kelihatan angka-angkanya ya. Jangan ngafal rumus. Rumus bisa didapat dari yang diketahui literasi itu. Kamu banyak-banyak aja baca-baca literasi, buku-buku kamu lihat di YouTube Irama Widya. Kita masuk sekarang adalah skalanya 1:500 ya. Di sini luas pada petanya, nih gambar pada petanya berarti luas pada peta. Tulis 18 cm sama dengan 18 cm dikali 10 cm. Ini luas panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya. Yaitu di panjang yang ini panjangnya bukan yang ini. Ya, ini lebar, ini panjang ya. Ya, kalau nggak mau sebut panjang, ini lebar, ini tinggi, ya. Oke, angkanya harus lebih besar itu daripada lebarnya panjangnya, ya. Berarti di sini adalah skalanya 500. 500 per 1 dikali dengan 18 cm. Kenapa dibuat gitu? Karena yang diminta yang sebenarnya itu gede, ya. Yang diketahui yang kecil. Nah, lebar sebenarnya sama lagi 500 per 1 dikali 10 cm. Kita tahu luasnya adalah luas sebenarnya. Ini kalau yang umum ya. Sebenarnya adalah 500 per 1 kali 18 dikali 500 per 1 dikali 10. Ini kenapa nggak pakai nukalikan, nanti ada misinya. 500 per 1 dikali 500 per 1 dikali 18 dikali 10 cm meter persegi ya. Kenapa ini? Nah, skala perbandingan. Jadi yang A ya, skala luas sama dengan luas pada peta 18 kali 10 18 cm dikali 10 cm berbanding 500 kali 500 kuadrat dibagi 1 kuadrat dikali 18 cm dikali 10 cm. Ulang ya, 18 cm dikali 10 cm. Tuh ini saya coret tuh. Artinya adalah 1 berbanding 500 pangkat 2. Hasilnya berapa? 1 berbanding 25, nolnya 4. Mudah bukan? Ternyata setelah kita jabarkan, gampang banget. Luas pada peta berapa? 1 kuadrat berbanding 500 kuadrat. Angka ini dikuadratkan. Jadi hasilnya berapa? 1 berbanding 25, nolnya 4. Mudah bukan? Kalau kamu menyimak, mencermati, memahami, hingga timbullah nalar yang logis, kritis, dan kreatif. Nah, oke, disimak dulu.
Dah. Saya hapus dulu ya, sebentar ya. Oke. Jangan hapus dulu. Yang diminta ini. Tuh. Yang C dulu kita jawab. Luas sebenarnya. Luas sebenarnya adalah dari sini. Yang gede ini perbandingannya, ambil yang perbandingan ini. Yang gede 25,0000 bagi 1 dikali luasnya yang pada peta. Jadi 18 dikali 10 cm persegi. Supaya jadi meter dibagi dengan senti, turun, desi, turun, meter. Jadi dibagi nolnya ada 4, yaitu 10.000. Ini meter persegi. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Selamat tinggal. Bagi, kali 250 kali 18 kali 2 kali 9. Ini 50. 500. 500 kan kali 9. Berarti 4500 meter kubik. Ternyata sama dengan di sini kalau kita ngitung kali. Ini udah dapat ya. B-nya nanti karena yang ditanya kelilingnya. Oke. Ya, ditulis dulu. Udah tulis? Sementara kamu nulis udah. Oke, pakai hapus dulu ya kalau udah ya. Ya, setelah pakai hapus ini mulai kita lihat ya. Keliling persegi panjang sebenarnya mengikuti skala yang sama ini. Kecuali luas ya, dipangkatkan 2 pangkatkan 2. Berarti ini sebenarnya gede. Berarti kelilingnya adalah 500 berbanding 1 dikali. Dibagi ya. Kelilingnya. Kita buat kelilingnya tuh. Nah, kali 10 ya. Itu pakai tulislah. Tambah 18. 28 ya. Tambah 10. 38 ya. Tambah 18. Berarti jawabannya 56. Bisa ya? Bisa 56. Tulis 56 cm. Tapi yang diminta satuannya meter. Desimeter. Berarti ini kalau di meter dibagi dengan 100. Saya coret tuh. Meter. Berarti 5 dikali 56 meter. Berarti 5 kali 2 dikali. Nah, ingat ini 56 bagi 2. Berarti 28 meter. Ini 10. Berarti hasilnya 10 dikali 28 meter adalah berapa? 280 meter. Jangan kamu kalikan ke bawah terus. Ambil hak-hak istimewa kamu. Yaitu perkalian 10. Oke, pembagian 10. Oke, makin mengasihkan ke matematik? Ya, silakan ditulis, dicermati. Bagaimana Bapak dan Ibu pembahasan soalnya? Mudah kan untuk diajarkan kembali? Sekarang Bapak dan Ibu pasti lebih yakin kan untuk mengajarkannya? Dan juga supaya Bapak dan Ibu selalu yakin untuk mengajarkan materi-materi lainnya, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. Maka dari itu, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti pelatihan, silakan hubungi narahubung kami di bawah ini ya. Nantikan kami di video selanjutnya. Salam sehat!